Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tambah hari kita harus semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Perjalanan kita setiap hari harus kita izinkan Roh Kudus menyelidiki sampai kedalaman batin kita yang terdalam. Semakin hari, semakin Tuhan bawa ke dalam kehendaknya, mengerti pusat kehendaknya, ngerti detak jantungnya, berjalan dan menyenangkan hati Tuhan. Di Yeremia 17 ayat 10, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita, menyelidiki hati kita. Sebenarnya kita ini sungguh mencintai Tuhan apa tidak? Toh kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran pun sebenarnya kita itu sudah tahu. Tidak perlu kita nipu diri sendiri, nipu Tuhan, berlaku apapun juga, bahkan minta pembelaan, pakai ayat sekalipun bela diri. Kita itu sebenarnya sudah tahu kalau kita ini ikut Tuhan, kalau kita bikin kesalahan. Roh Kudus sudah kasih warning kalau apapun yang kita lakukan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan itu tidak benar. Harusnya kita semakin hari semakin berubah, bertobat, semakin berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Harusnya kekristenan kita tambah hari tambah semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Enggak ada yang bisa kita sembunyikan dari apapun dalam kehidupan kita ini. Kita berlaku jahat sekalipun, Roh Kudus pasti berikan pengertian, berikan peringatan, beri warning dalam diri kita. Tergantung respon hati kita. Kita mau sungguh-sungguh berubah, kita mau benar-benar menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, atau kita hanya sekedar menipu, kehidupan kekristenan kita kelihatan rohani padahal kelakuan kita busuk dan bejat dan jahat. Karena Tuhan menyelidiki dari batin kita sampai terdalam. Kita tuh bisa kelihatannya sangat kudus, suci, tak bercacat celah. Tapi kalau kebusukan di dalam hati kita, Tuhan tahu, Tuhan selidiki. Dan Tuhan menguji batin kita untuk memberi balasan setiap orang setimpal dengan tingkah langkah, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nggak ada yang bisa kita sembunyikan, apapun itu. Makanya harus setiap hari datang kepada Tuhan, minta diselidikin batinmu, diselidikin hatimu, didapatin kecurangan apa enggak, didapatin dusta apa enggak, didapatin motivasi jahat apa enggak. Lah ini motivasi hati ini kan enggak gampang. Ini kita bisa tipu-tipu nih, bisa tipu orang lain, bisa tipu jemaat, bisa tipu Tuhan, bahkan kita coba tipu pasangan hidup kita. Motivasi hati kita ini yang tahu adalah roh manusia kita. Sebab di Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Sekarang jadi masalahnya, kita itu mengizinkan Tuhan baik koreksi kedalaman batin kita apa tidak. Semakin kita izinkan Tuhan mengkoreksi, membersihkan, menguji batin kita dan didapatin benar, kita memiliki roh manusia yang benar-benar peka ngerti sampai ke lubuk hati kita yang terdalam. Kalau kita bikin kesalahan, kita bikin dosa, kita bikin sesuatu yang gak benar, pasti Roh Kudus templak, Roh Kudus ingatkan, harus kita berubah, semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan, bukan jalan mau kita sendiri, bukan seenak kita sendiri. Ya, kalau kita ini hanya sekedar melakukan kehidupan, menjalankan kehidupan ini layaknya orang yang kenal Tuhan, ya nggak ada gunanya hidup kita ini. Buat apa? Apakah kita hanya sekedar puaskan untuk kepuasan daging kita? Saya nggak habis pikir dengan orang yang ngakunya percaya Tuhan, orang yang ngakunya cinta Tuhan, ngakunya melayani Tuhan. Tapi apa yang dilakukan itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia bisa ngomong firman segala macam cara, tapi dalam praktek hidupnya kan akan membuktikan ini orang kenal Tuhan apa enggak, ini orang ini sungguh-sungguh sama Tuhan apa enggak. Loh, selama kita mencari Tuhan, Tuhan akan beresin hati kita. Apapun itu loh, Tuhan akan beresin, dan Tuhan mau hati kita ini murni di hadapannya. Jangan kita ini jadi orang yang menipu Tuhan dengan segala macam kita lakukan aktivitas apapun, tapi sebenarnya kita melakukan hal jahat. Kita melakukan hal jahat pun kita tutupin pakai firman. Apa dikira Tuhan itu bisa ditutupin, dibohongin, ditipu? Tuhan itu melihat loh sampai kedalaman batin kita. Nah, kita harusnya mengizinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin itu. Jangan sampai kita ini didapatin jadi manusia yang jahat dan busuk. Semakin hari semakin kita berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tidak maunya sendiri. Kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Mati.
supaya Kristus itu manifestasi melalui kehidupan kita. Tapi kalau daging kita ini yang nonjol, keinginan kita yang mengendalikan, hawa nafsu kita yang mengontrol, kita akan menjadi orang yang munafik dan jahatnya bukan main loh. Bisa pakai firman untuk membenarkan diri sendiri, bisa pakai ayat dan pasal apapun juga untuk menutupin semua kejahatan yang di dalam hati kita. Nah, apakah benar didapatin orang seperti itu? Nah, hasilnya orang yang munafik dan jahat ini, orang yang pakai firman untuk membenarkan dirinya sendiri, ini orang hatinya dekil, hatinya keras, hatinya susah ditegur dan susah dinasihatin loh. Dan nanti manifestasinya gampang sekali menilai dan menghakimi orang lain. Ujung-ujungnya jadi orang yang gampang sekali tersinggung dan marah. Nah, Tuhan nggak mau kayak begini nih. Tuhan tuh mau semakin hari kita semakin dibentuk, semakin diubah, semakin diremukkan, dipakai untuk perkara yang ilahi, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan mau pakai orang-orang yang tersedia. Tuhan mau pakai orang-orang yang sungguh hati kepadanya untuk diberikan pewahyuan yang lebih dalam lagi, berikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kalau kita ini nggak bisa menaklukkan diri kita sendiri, kita nggak bisa mengkoreksi batin kita sendiri, ini salah atau benar, udah tahu salah tetap dilakukan, ya udah keterlaluan. Tetapi kalau yang kita lakukan ini selalu kita izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita, tambah hari kita ini dapatin memiliki hati yang murni. Sekarang coba buka di 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Ini loh, orang yang hatinya busuk, hatinya jahat, gampang sekali menilai orang lain. Orang kayak begini itu belum matang secara rohani. Karena dia merasa benar sendiri. Saya kan sering ngomong, orang yang merasa benar sendiri, merasa suci sendiri, merasa ngerti firman sendiri, sehingga orang lain salah semua. Sebenarnya hatinya itu belum beres di hadapan Tuhan dan dagingnya belum mati dan perlu dimatikan. Sehingga gampang nilai orang lain menurut kacamatanya sendiri. Kita nggak bisa menghakimi orang lain menurut kacamata kita sendiri. Kita juga nggak punya hak untuk menghakimi orang dan menilai orang lain kok. Toh kalau ada orang melakukan kejahatan dan dosa, kita kalau nggak disuruh Tuhan untuk memberitakan, menegur, menasihatin, ya diam saja. Doakan jauh lebih baik kok. Buat apa kita pakai mulut kita untuk berdosa dan kita kepo ngurusin kesalahan orang lain, dosa orang lain? Apakah kita ini sudah benar-benar di hadapan Tuhan, merasa berkenan di hadapan Tuhan? Yuk cek aja hati kita ini benar apa enggak. Makanya setiap hari kita harus izinkan Roh Kudus mengecek dan menguji batin kita ini, supaya didapatin hati kita ini murni, kudus, suci, tak bercacat celah. Jangan malah busuk, jahat, munafik, dan hidup semau kita sendiri, seenak kita sendiri, jalan maunya sendiri. Hidup kita harus tambah hari harusnya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, bukan seenak perut kita sendiri. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Tuhan tuh tahu kok apa yang di dalam hati kita. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan itu tahu, ngerti apa yang di dalam hati kita. Kita kadang tutupin. Kita jadi orang yang munafik. Kita bisa menipu bahwa Tuhan kita coba tipu loh. Bagaimana mungkin bisa sih? Terus kita udah tahu salah, terus kita bela diri. Dipikir kita dapat pembelaan manusia. Apakah benar seperti itu? Saya melihat ada beberapa orang yang anti vaksin. Sudah anti vaksin, nggak mau vaksin. Tetapi bikin sertifikat vaksin palsu. Bayangkan. Loh, apa benar itu diizinkan Roh Kudus? Apa benar itu yang dari Tuhan? Engkau bisa pakai ayat apapun juga loh. Kalau nggak suka vaksin, ya udah nggak usah bikin sertifikat vaksin. Ikutin aja itu imanmu, ya lakukan apa yang kamu percaya lakukan. Tapi jangan menipu. Lah apakah dengan menipu itu Tuhan bisa dikelabui gitu? Apakah hati nuranimu nggak menuduh? Terus kita ini, contoh lain, kita ini jengkel sama orang, benci sama orang, nggak mau mengampuni. Tapi kita bisa dengan manis datang ke gereja, datang nyembah Tuhan, kasih persembahan yang baik, tapi hati kita jahat dan busuk di hadapan Tuhan. Apakah Roh Kudus nggak templak hatimu? Atau engkau sengaja menipu supaya dilihat orang kelihatan rohani? Ada beberapa orang juga mata duitannya luar biasa sekali. Mata duitan, serakah lah. Apalagi kalau itu hamba Tuhan, serakah dan mata duitan. Bisa pakai ayat apapun untuk memanipulasi jemaat. Apakah Roh Kudus nggak templak?
Loh, kalau hati kita ini memiliki keintiman dengan Tuhan dan bergaul dengan Tuhan setiap hari, kita tuh izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin. Pasti. Tuhan pasti akan templak kita, Tuhan akan tegur kita, Tuhan akan berikan rema kepada kita. Roh Kudus selalu insapkan hati kita. Tapi kalau kita ini udah tahu salah, nggak mau berubah, nggak mau bertobat, sebenarnya kita ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan apa tidak? Kalau hari ini kita udah telah tahu itu dosa dan tetap kita lakukan, dan cuek tanpa merasa tertuduh, tanpa merasa tertemplak, lu sebenarnya kamu ini cinta Tuhan apa tidak? Apakah kamu melakukan aktivitas agamawi hanya untuk menyenangkan orang? Bukankah yang harus kita senangkan Tuhan? Nah, ini yang penting, yang perlu setiap hari kita izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin, supaya semakin hari semakin hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita kelihatan rohani di luaran, tapi kita punya motivasi busuk dan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nanti ujungnya juga akan sia-sia. Buka sekarang di Mazmur 17 ayat yang ketiga. Bila engkau menguji hatiku, Tuhan selalu menguji hati kok. Selalu dites hati kita ini, supaya didapatin benar, suci, kudus, tak bercacat celah. Kalau respon kita benar, kita izinkan Tuhan mengkoreksi, Tuhan mencabut semua kebusukan dan kejahatan dalam diri kita, Tuhan akan dapatin kita itu semakin hari bisa dipercaya, menjadi orang yang dikasihin Tuhan. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, Tuhan periksa hatimu setiap malam. Makanya bangun keintimanmu dengan Tuhan, supaya engkau tahu peka, memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan, dan menyelidiki aku, maka engkau akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Kalau kita ini didapatin punya sesuatu kejahatan di dalam hati kita, kita minta Tuhan cabut, jangan sampai manifestasi ke dalam perbuatan kita. Kita harus izinkan Tuhan setiap hari. Terus semakin hari harusnya kekristenan yang sejati, karakter dan kelakuanmu berubah. Tapi kalau tambah hari kamu tambah tamak, kamu bisa melayani Tuhan tapi mata duitan, kamu menjadi orang yang kepahitan, hatimu degil dan keras, jadi orang yang bebal, gak mau berubah, merasa benernya sendiri, saya gak habis pikir. Sebenarnya kamu tuh cari Tuhan sungguh-sungguh, atau hanya cari pujian manusia. Yang kita cari bukan pujian manusia, yang kita cari itu Tuhan, dan Tuhan menyelidikin sampai kedalaman batin kita. Tuhan menyelidikin sampai kedalaman batin kita yang terdalam. Kita akan ngelihat satu tokoh yang luar biasa. Ini orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan saja. Tapi kalau dia lengah, dihabisin setan loh. Setan sampai hari ini matanya dan mulutnya, matanya melihat ada orang yang bisa disentuh dan dijamah, dikuasain, dan mulutnya mengaum-ngaum seperti singa, supaya orang mencari orang yang bisa ditelannya, dikuasainya. Makanya kita harus waspada terus, kita sadar diri, kita meski nempel sama Tuhan. Kalau orang itu nempel sama Tuhan, pasti Tuhan mengizinkan mencabut semua kebusukan yang di dalam hatinya. Makanya kita perlu nempel terus sama Tuhan, bergaul intim. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, waktu raja-raja biasanya maju berperang. Ini loh, pergantian tahun, raja itu biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya, seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem, nyantai. Coba rileks dulu. Tetapi apa yang terjadi? Kita akan lihat apa yang terjadi. Sekali peristiwa, waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lagi rileks nyantai, tidur-tiduran. Yang lain padahal berperang, panglimanya sedang berperang. Dia rileks santai, nggak jaga diri, nggak waspada. Lalu berjalan di atas sotoh istana. Di atas istana, dia jalan-jalan. Di dak, kalau zaman sekarang nih. Di lantai atas, di dak gitu. Tapi tampak kepadanya dari soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Ngelihat, ngintip nih ada perempuan mandi, perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu tidur dengan dia, dia berzina loh. Tidur dengan dia. Hukum perjanjian lama kalau ketahuan berzina
harusnya dihukum mati. Tapi apa yang terjadi? Perempuan itu baru selesai membersihkan dirinya dari kenajisannya, kemudian pulang perempuan itu kepadanya. Kira-kira Tuhan lihat enggak? Tuhan perhatikan, Tuhan lihat loh. Oh, kita itu bikin dosa, bikin pelanggaran tuh. Kelihatannya kita cuek aja. Karena kita nggak hormatin Tuhan, kita pikir melakukan dosa dan pelanggaran, mungkin berzina, kumpul kebo, melakukan dosa, bohong, apalah segala macam. Namanya dosa tetap dosa. Karena kita itu tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, kita bisa melakukan dosa. Tapi loh, ada konsekuensi loh dari semua upah dosa itu. Dosamu memang diampuni waktu kamu datang kepada Tuhan minta ampun. Tapi di sisi lain, kamu akan tanggung upahnya. Dikira setelah dia berzina, Daud berzina, tidur dengan perempuan itu, terus membersihkan diri dari kenajisannya, terus selesai dipikir. Tidak sampai seperti situ. Perhatikan ayat yang kelima. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Ada upahnya. Setelah tidur, nikmatin seks sementara, nggak taunya ada upahnya apa? Mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab, mengatakan, suruhlah Uria orang Heti itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud kepada tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Ini sudah mulai orang itu kalau bikin dosa tidak bertobat, nggak balik kepada Tuhan, itu selalu bikin alasan apapun juga untuk membenarkan diri. Kalau hari ini kau bikin dosa dan pelanggaran, cepat simpel datang kepada Tuhan, bertobat, beres. Jangan membenarkan diri, jangan berdalih. Tuhan itu lihat, Tuhan tuh ngerti loh sampai kedalaman batin kita. Tuhan selidiki dan Tuhan muji batin kita kok. Ngebuat apa kita berdalih bulat-bulat nggak jelas gitu loh. Jadi orang Kristen itu lempeng aja gitu loh. Kalau A bilang A, B bilang B, nggak usah bulat-bulat nggak jelas tuh. Kalau engkau ini bulat-bulat nggak jelas itu artinya hatimu tuh busuk dan jahat. Perlu bertobat dan balik kepada Tuhan. Lah Daud ini udah tahu, istrinya orang diajak tidur, terus membersihkan kenajisnya, dibikin dengan membersihkan kenajisnya, dosanya selesai, ternyata ada upahnya, dia mengandung. Terus dipanggil lah suaminya. Ketika Uria, ayat ke-7, ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar di istana, maka orang menyusul dia dan membawa hadiah. Lu udah punya tipu daya segala macam. Orang kalau bikin dosa, nggak bertobat, selalu ada alasan untuk bikin kesalahan selanjutnya. Tetapi Uria membandingkan dirinya di depan pintu istana bersama hamba-hamba Tuhan yang tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukanlah kepada Daud, demikian Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan, mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Ini belum bertobat, belum sadar diri. Tetapi Uria berkata pada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Ini orang punya tanggung jawab sekali. Saya pernah khotbah tentang Uria ini, cari aja khotbah saya di YouTube, judulnya Uria. Demikian hidupmu dan demi nyawamu aku tak akan melakukan itu. Ini orang yang setia loh. Orang yang setia, orang yang punya tanggung jawab, orang yang cinta akan Tuhan nih. Perhatikan ayat yang ke-12, kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu, keesokan harinya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Udah, ada aja. Tipu dayanya itu ada aja. Dia belum sadar. Sampai Tuhan tegur baru sadar nanti. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama-sama dengan hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Dengerin baik-baik. Orang kalau udah bikin kesalahan, bikin dosa, nggak diakuin di hadapan Tuhan, hatinya busuk dan jahat, selalu pakai cara apapun untuk membenarkan diri. Kita ini kalau nggak tulus hati kita di hadapan Tuhan, kita bisa pakai dalih apapun juga, ayat manapun juga untuk membenarkan diri kita. Padahal kita tahu loh itu jahat di hadapan Tuhan. Tuhan tuh tahu sampai kedalaman batin kita, Bapak Ibu. Tuh bukan Tuhan itu buta. Mata Tuhan itu menyelidiki setiap hari. Bahkan hari ini pun Roh Kudus ada di sampingmu, tinggal di dalammu, menyertai kamu, mengurapi kamu. Terus kamu bisa melakukan dosa dan kamu bisa cuek dan santai. Saya nggak habis pikir, sebenarnya kamu tuh hormatin Tuhan apa enggak? Bukankah kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap raga kita untuk mengasihi Tuhan? Harusnya. Apakah kita benar-benar mencintai Tuhan?
Apa benar kalau kita mencintai Tuhan, kita melakukan dosa dan pelanggaran cuek saja? Bahkan kita membenarkan diri pakai ayat. Daud tahu loh itu dosa loh. Tapi dia nggak sadarin bahwa Tuhan melihat dan memperhatikan. Tetap aja berdalih. Orang kalau hatinya busuk, hatinya jahat, hatinya itu nggak berkenan di hadapan Tuhan, dipakai alasan apapun untuk membenarkan diri dan merasa tidak berdosa, tetap merasa berkenan. Itu parahnya. Banyak orang Kristen hari ini rajin ke gereja, datang ibadah, kasih persembahan, ketemu dengan banyak pendeta, tapi tetap melakukan kejahatan dan dosa, dan dipikir dia bisa tenang, santai. Dengerin baik-baik. Tuhan tahu apa yang kamu perbuat. Bahkan hal tersembunyi yang di dalam hati yang belum terucap pun Tuhan tahu. Motivasi hati kita pun Tuhan tahu. Dia lihat sampai kedalaman batin kita. Jauh lebih baik kita datang setiap hari kepada Tuhan untuk kita ini diselidikin supaya hati kita semakin hari semakin dimurnikan dan didapati menjadi orang yang berkenan, mengasihi Tuhan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa kita. Kita dedikasikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 14. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantara Uria. Jahatnya bukan main. Bikin surat kepada Yoab, tapi surat itu dikirim lewat Uria. Perhatikan isi surat itu. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh. Jahat nggak ini? Jahat loh. Ini jahat di mata Tuhan. Makanya Tuhan punya perhitungan khusus dengan Daud gara-gara dibikin kesalahan dan dosa. Jangan dikira engkau melakukan dosa, nggak ada konsekuensi dari upah dosamu loh. Nanti kita akan perhatikan, kita selidiki selanjutnya. Daud bertobat balik sama Tuhan, dosanya diampuni loh. Tapi ada konsekuensi dari setiap perbuatannya. Jangan engkau melakukan dosa, pelanggaran seenak perutmu sendiri, yang kamu tetap haleluya, angkat tangan gemetar-gemetar, kasih persembahan, nyanyi sorak-sorai. Terus dipikir Tuhan nggak lihat. Tuhan perhatikan. Tuhan lihat itu. Tuhan lihat itu. Bayangin, dikirim surat melalui dia, dan suratnya tujuannya untuk supaya dia mati. Karena Daud tahu dia pernah menghamilin istrinya, dia nanti malu. Bagaimana caranya? Dia pakai cara yang keji dan jahat loh. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya adalah lawan yang gagah perkasa. Ketika kota-kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa dari tentara, dari anak buah Daud. Juga Uria, orang Het itu mati. Dipikir kalau dia udah mati, Uria mati, selesai masalahnya nih. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalan pertempuran itu. Ia memberitakan kepada suruhan itu. Demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jika raja menjadi geram dan berkata kepada mengapa demikian dekat kota itu untuk berperang, tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah di atas tembok? Siapakah yang menewaskan Nabi bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hamba-Mu Uria orang itu sudah mati. Banyak dalih pembenaran diri, tetap aja membela diri. Perhatikan ayat 22. Lalu pergilah suruhan itu, sampainya ia memberitakan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang, tetapi kami mendesak mereka kembali ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa hamba raja mati. Juga hamba-Mu Uria, orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud suruhan itu, beginilah kukatakan kepada Yoab, jangan sebal hatimu. Kan? Perhatikan nih. Karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Jahat kan? Punya maksud dan tujuan yang jahat. Terus, demikianlah kau harus kuatkan hatinya, bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu bergabung, maka Daud menyuruh perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud adalah jahat di mata Tuhan. Jahat. Dia melakukan jahat di mata Tuhan. Pakai alasan apapun untuk membenarkan diri. Berdalih dengan apapun juga. Mau pakai ayat apapun juga, Tuhan itu lihat. Kalau jahat di mata Tuhan, ya jahat. Harusnya kita juga sadar diri. Kalau kita bikin kesalahan dosa, kita tuh tahu kok. Kamu bisa pakai apapun juga membenarkan diri, kamu tetap jahat di mata Tuhan. Roh Kudus templak.
Makanya saya nggak habis pikir ada hamba-hamba Tuhan yang anti vaksin. Loh, kamu anti vaksin juga nggak apa-apa, tapi kamu jangan bikin sertifikat vaksin palsu. Karena kamu kemana-mana kan perlu sertifikat vaksin. Terus kamu bisa pergi kemana-mana tanpa sertifikat, itu dapatnya dari mana kalau nggak divaksin? Bukan kamu bikin palsu. Ya sadar diri dan bertobat, lu jangan membenarkan diri. Simple aja. Kita harus transparan kok di hadapan Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan. Tuhan lihat sampai kedalaman batin kita. Kita bisa ngomong ngalor ngidul, ngomong tentang surga, tapi kalau kita nipu Tuhan percuma dan sia-sia. Buat apa? Kita dapat penglihatan surga dan kita dipakai Tuhan luar biasa, tapi pada prakteknya kita menipu Tuhan dengan dalih untuk membenarkan diri. Buat apa? Bukankah itu jahat di mata Tuhan? Coba kita akan lihat di 2 Samuel pasal yang ke-12. Mulai pertama, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Dengerin baik-baik. Ketika Daud bikin kesalahan dan dosa, langsung Tuhan mengutus Nathan. Berapa banyak dari kita ketika kita bikin kesalahan dan dosa, tiba-tiba Tuhan templak kita lewat pengkhotbah, lewat firman ibadah hari Minggu, lewat ibadah tengah minggu, lewat khotbah di YouTube, lewat media sosial. Tiba-tiba Tuhan ngomong lewat itu dan kita harus bertobat dan balik kepada Tuhan. Itu hebatnya Tuhan kita. Tuhan kita itu tetap baik dan mengasihi kita. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu dengar firman, bikin kesalahan dosa dan belum dihukum, dihajar Tuhan, Tuhan masih tunggu kita bertobat balik kepada Tuhan. Hebatnya Tuhan kita itu. Jangan kurang ajar. Sudah tahu Tuhan baik, sudah tahu Tuhan hebat, sudah tahu Tuhan itu penuh kasih karunia dan kemurahan, jangan kita kurang ajar. Kalau hidupmu kurang ajar, bikin dosa bertobat, kamu gak akan kemana-mana loh. Tuhan gak akan percayakan apa-apa loh. Tidak heran hidupmu dari tahun ke tahun tetap sama, gak ngalami breakthrough, terobosan. Tuhan gak bawa ke dalam level perkara rohani. Orang kalau belum menang terhadap dirinya sendiri, tidak akan dibawa ke dalam level perkara-perkara yang lebih besar. Kita meski mati terhadap diri sendiri, menang terhadap diri sendiri ini, ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Orang yang bisa mati terhadap dirinya sendiri baru bisa dipimpin oleh roh Tuhan. Kalau hari ini kau bikin kesalahan dan dosa, hidup ngawur, bejat, kepahitan, benci, dendam, benarnya sendiri, nipu, penuh muslihat, motivasi busuk dan jahat, Tuhan bicara sama kamu hari ini. Bertobat balik kepada Tuhan. Ambil keputusan, bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya yang lainnya miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur dari pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah. Bayangin. Udah tahu bikin dosa, Tuhan tegur, gak sadar diri, tambah malah marah. Ini kan kelakuan orang bebal, orang dablek. Udah tahu salah, bukannya bertobat, tapi nuduh orang lain. Berapa banyak dari kita seperti itu? Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup dan orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Kejem gak? Seakan-akan bener nih. Seakan-akan, jadi mau jadi pahlawan. Berapa banyak orang seperti itu? Wah, ini nggak bener ini nggak bener, ini nggak sesuai ini. Wah, ini sesat. Wah, ini bidat, ini ngawur. Padahal dirinya sendiri biecat, rusak, kacau. Bisa nuduh orang lain, menghakimi orang lain semaunya sendiri. Padahal dirinya busuk dan jahat di mata Tuhan. Kalau busuk dan jahat di mata Tuhan itu jahat dan perlu bertobat itu. Ayat yang ke-6, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud. Perhatikan baik-baik. Tuhan ngomongnya terus terang. Nggak bulet kalau Tuhan tuh ngomong. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda,
Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi, dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Ngambil istri orang itu menghina Tuhan. Menghina Tuhan, jahat itu di mata Tuhan. Jangan main-main melakukan kejahatan, nipu Tuhan dengan berbagai macam cara. Tuhan lihat loh. Ini menghina Tuhan. Mengapa engkau menghina Tuhan? Dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Uria orang Heti itu ku biarkan ditewaskan. Kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Tuhan kan lihat. Tuhan lihat detail. Tuhan selidikin. Nathan gak tahu ceritanya, tapi Tuhan ngomong sama Nathan dan Tuhan singkapkan. Dan Tuhan tahu detail masalah kita, persoalan kita, dosa kita, pelanggaran kita. Dia tahu persis. Jangan pernah nipu Tuhan. Dan jangan pernah menghina Tuhan. Kelakuanmu yang busuk dan jahat dan bejat itu. Tuhan sampai hari ini, Tuhan ngomong, berikan kasih karunia. Tuhan mau hidup kita berubah menjadi serupa, segambar dengan Dia. Jangan tutupin dosa dengan firman. Jangan tutupin dosa dengan semua tindakan keagamawi. Tuhan tahu sampai kedalaman batin kita loh. Tuhan tahu detail apa yang dilakukan Daud. Diambil istrinya, dibunuh Uria, ditaruh di medan peperangan. Ngeri sekali loh. Jangan dikira kita tenang-tenang saja. Kita melakukan dosa hari ini, kita bahagia dan tenang, cuek saja. Seakan-akan Tuhan, biarkan, dengerin baik-baik. Ada waktunya. Nanti penghakiman itu datang atas hidupmu. Sebelum murka Tuhan turun, jauh lebih baik kita datang pada Tuhan, bertobat, balik kepada Tuhan. Makanya perlu hati kita dikoreksi setiap hari. Izinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin kita yang terdalam. Supaya hati kita itu benar didapatinya. Bukan menjadi orang yang penipu, pembohong, dan menghina Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Perhatikan upahnya. Ayat yang ke-10 perhatikan. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Ngeri nggak? Dosanya nanti Daud berdoa. Berdoa, bertobat sama Tuhan, nangis sama Tuhan, diampuni. Tapi ada konsekuensinya. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Heti itu untuk menjadi istrimu. Menghina Tuhan, mengambil istri orang. Dengerin bapak-bapak, kalau engkau ngambil istri orang, kau menghina Tuhan. Engkau ceraikan istrimu dan kau kawin lagi dengan perempuan lain. Menghina Tuhan kau. Perjanjian baru lebih ketat lagi. Kita memandang perempuan dengan keinginan berhawa nafsu aja, kita sudah bercinah kok. Makanya ngeri. Dipikir Tuhan gak lihat, ternyata Tuhan lihat. Saya ulangi ayat yang ke-10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Perhatikan ayat 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istrimu di depan matamu. Ini terjadi ketika Absalom memberontak dan Daud kabur dari istana. Gundik-gundiknya ditidurin oleh Absalom di atas sotoh, dilihat banyak orang. Semuanya terbukti nih apa yang Tuhan nubuatkan. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Ngeri enggak ini? Coba perhatikan. Sekarang buka di 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 22. Maka dibetangalah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Terbukti benar-benar. Jangan main-main dengan Tuhan hari ini. Kita mesti hormati dan kasihin Tuhan. Kita mesti berikan hati kita sepenuhnya untuk menghormati Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Jangan pernah main-main dengan hidupmu. Hari ini kau bisa main-main dan merasa Tuhan gak hukum kamu. Tuhan masih berikan kesempatan. Jangan sampai murka Tuhan turun atas hidupmu. Ayat yang ke-12. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Engkau hari ini melakukan dosa sembunyi-sembunyi, orang lain gak tahu, pasanganmu gak tahu, keluargamu gak tahu, dan seakan-akan kamu pikir Tuhan gak tahu. Nah, apa yang kamu lakukan sembunyi-sembunyi, suatu hari akan di-broadcast Tuhan di depan umum loh. Orang akan tahu loh, even itu hal baik atau hal buruk. Sebelum itu ditelanjangi di depan umum, lebih baik kita bertobat balik kepada Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh, melayani dengan kesetiaan. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dengan segenap hati kita kasih Tuhan.
Suatu hari Tuhan akan broadcast apapun yang kita kerjakan di depanmu, artinya ada promosi dan peninggian. Kalau kita melakukan dosa secara diam, suatu hari juga akan Tuhan singkapkan. Tuhan akan singkapkan secara terang-terangan. Tidak ada yang tersembunyi. 13, Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Untungnya dia bertobat. Dan Natan berkata kepada Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Mati beneran. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua dan di rumahnya untuk meminta dia bangun lantai, tapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan dia. Perhatikan, akhirnya ceritanya anak itu mati. Ada konsekuensi dari segala sesuatu dosa yang kita perbuat dan kita lakukan. Dosanya diampuni, konsekuensinya kita yang akan tanggung. Ada beberapa orang yang hari ini sedang struggle hidupnya, sedang berjuang. Padahal hari ini udah cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ya mungkin kamu sedang menabur di masa lalu dan kamu tuai hari ini. Apapun yang kita terima hari ini, yang kita nikmatin hari ini adalah taburan kita di masa lalu kok. Kalau kita menabur baik hari ini, kita akan tuai kebaikan di masa yang akan datang loh. Hidup kita ini selama bumi masih ada, selama matahari masih terbit, hukum tabur tuai itu tetap berlaku loh. Hari ini kita lakukan kebaikan, suatu hari kita akan menuai kebaikan. Kalau di masa lalu kita bikin dosa, kebejatan, dan hari ini kita menikmati dan tanggung dan bayar harganya, nikmatin bersama Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Ada beberapa orang yang biasa melakukan dosa dan pelanggaran dari muda, dan hari ikut Tuhan, mahal harganya. Kau mesti bayar harga pikul salib sangkal diri. Sungguh-sungguh hidup Tuhan mengasihi Tuhan. Nggak gampang tuh melepaskan dosa kebiasaan buruk dari masa lalu sampai hari ini kok Tuhan. Nggak gampang, kamu butuh Tuhan. Kamu perlu nempel sama Tuhan, kamu perlu cintai Tuhan, kamu perlu kasihi Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, tidak ada yang tersembunyi. Kamu bisa menyembunyikan dengan pasanganmu, dengan istrimu, dengan suamimu. Kamu bisa bohong, kamu bisa tipu. Dipikir Tuhan nggak lihat, Tuhan lihat. Engkau bisa bohongin Tuhan, munafik dan jahat kelakuanmu. Seakan-akan Tuhan nggak ngerti. Dipikir Tuhan nggak ngerti. Suatu hari akan ditelanjangi di depan umum. Hidup kita ini harus semakin hari semakin menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya hati kita didapatin murni dan bersih. Sampai kedalaman batin kita didapatin kudus, tak bercacat celah di hadapannya. Amin. Nggak ada yang lain kecuali kita tuh mau menyenangkan Tuhan. Kita tuh mau apa? Kowe itu lu mau apa sekarang? Mau apa? Mau cukupin dengan semua harta, pencapaian, jabatan, karir, uang, mobil bagus, rumah bagus. Jalan-jalan ke luar negeri. Apakah itu kekal? Itu tidak kekal loh. Buat apa kita punya segala macam tanpa kita didapatin jadi mata Tuhan? Beresin hati kita dulu di hadapan Tuhan. Nanti semuanya akan dipertambahkan. Saya percaya, makanya kita Matius tuh ngomong ini. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik, cari pertambahannya. Nanti kalau udah kepentok, kebentur-bentur, baru cari Tuhan. Telat. Iya, kalau Tuhan masih beri kesempatan. Kalau tiba-tiba lewat, kamu pada kematian kekekalan loh. Kematian yang kekal loh. Hari ini masih diberikan kesempatan bertobat balik kepada mencintai Tuhan dan kasih Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Dedikasikan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Dengerin baik-baik. Tuhan melihat sampai kedalaman batinmu. Tidak ada yang tersembunyi. Kejahatan, kemunafikan, motivasi jahat, motivasi palsu, serakah, pengen dihargai, pengen dihormatin, cari pujian manusia, cari pengagungan manusia. Semuanya Tuhan tahu dan Tuhan lihat. Lebih baik kita setiap hari datang kepada Tuhan. Tuhan, nih hatiku. Korek sampai kedalaman batinku. Dapatin hatiku benar di hadapanmu. Dan hidupku menyenangkan hatimu. Aku mau hidupku suatu hari dapatin berkenan dan menyenangkan hatimu. Untuk selama-lamanya. Amin. Saya berdoa mulai hari ini. Tuhan campur tangan. Koreksi hatimu. Terus kejar hatimu. Kalau dapatin kebusukan, kenajisan, dosa, dan pelanggaran, Tuhan kejar hatimu. Sampai engkau benar-benar balik kepada Tuhan bertobat. Amin. Saya berdoa, Roh Kudus terus bawa ke dalam tingkat level iman yang berbeda. Kita harus menang terhadap diri kita sendiri. Kita harus menang terhadap kedagingan. Dan kita harus pikul salib, sangkal diri mati daging. Supaya nama Tuhan dipuliakan dan ditinggikan.
Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kesetiaan-Mu. Kami kembalikan segala pujian bagi Raja kami yang maha mulia. Tuhan, koreksi hati kami, kedalaman batin kami. Dapatin hati kami ini benar di hadapan-Mu. Dapatin hati kami ini tulus di hadapan-Mu. Tidak ada kejahatan, tidak ada kemunafikan, tidak ada kepalsuan. Tuhan, terus selidiki sampai kedalaman batin kami. Kami ingin menjadi orang yang didapatin berkenan menyenangkan hati-Mu. Tulus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya firman ini jadi kehidupan. Praktek hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa untuk orang yang sakit. Taruh kananmu di bagian yang sakit. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Yang terbaring di rumah sakit, terbaring di tempat tidur. Apapun penyakitmu, aku lepaskan urapan kesembuhan oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Be healed in Jesus' name. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.